datang di Sejarah News menyajikan informasi sejarah Indonesia secara singkat, jelas, dan terpercaya. Halo pemirsa, saya Anastasia Cynthia Bella dari kelas 11 LPKC 1 nomor absen 7 akan membawakan berita sejarah mengenai penyelenggaraan pemilu umum pada masa Orde Baru yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan demokrasi Pancasila di Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah berupaya menata kembali kehidupan politik nasional. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah melaksanakan pemilihan umum secara teratur. Pemilu dipandang sebagai sarana rakyat untuk menggunakan hak politiknya, yaitu memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, aspirasi masyarakat diharapkan dapat tersalurkan secara konstitusional melalui wakil-wakil yang dipilih. Pemilihan umum memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Pertama, pemilu menjadi sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara sesuai dengan pilihan masing-masing. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang akan mewakili kepentingan mereka di lembaga legislatif. Kedua, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui proses pemilihan wakil secara langsung. Ketiga, pemilu berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan pemerintah yang demokratis. Hal ini karena pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dengan asas tersebut, rakyat dapat memilih tanpa tekanan dan sesuai hati nurani. Selain memiliki fungsi, pemilihan umum juga memiliki tujuan, yaitu tujuan pertama adalah memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Tujuan kedua, menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakilnya secara konstitusional. Tujuan ketiga, membentuk susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pemirsa, pemilu tahun 1971 menjadi pemilu penting pada masa Orde Baru. Pemilu ini merupakan pemilu terakhir yang dapat diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1971 diikuti oleh 10 organisasi peserta pemilu, yaitu Golongan Karya, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Islam, Partai Murba, dan Partai IPKI. Hasil pemilu 1971 membawa perubahan penting dalam struktur ketatanegaraan. Berdasarkan hasil pemilu tersebut, untuk pertama kalinya Republik Indonesia memiliki MPR tetap, bukan lagi MPRS. Pimpinan MPR dan DPR hasil pemilu 1971 adalah Idham Khalid. Selanjutnya MPR mengadakan sidang pada bulan Maret 1973 yang menghasilkan beberapa keputusan penting. Pertama, ketetapan MPR nomor tentang garis besar haluan negara sebagai pengganti Manipal. Kedua, ketetapan MPR tentang pemilihan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketiga, ketetapan MPR nomor tentang pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Demikian sejarah news kali ini mengenai penyelenggaraan pemilu pada masa Orde Baru. Pemilu menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan demokrasi Pancasila serta kembali kehidupan partai politik nasional. Saya, Anastasia Cynthia Bella dari kelas 11 LPKC 1 nomor absen 7, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya Anda. Sampai jumpa pada sejarah news berikutnya.